Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sigit Ramirez dan kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplor dan menggunakan Lektora Inspire gitu ya. Terutama ini kita gunain Lektora Inspire 18. Nah, untuk beberapa tools bisa dilihat langsung gitu ya di tampilan di sini ada udah mirip banget gitu sama yang ada di Microsoft. Baik itu Word, baik itu Excel ataupun PowerPoint gitu ya. Udah mirip banget gitu. Ada home, ada design, ada insert. Nah, mungkin bisa kita langsung coba eksplorasi Vectora ini. Oke, dari yang pertama kita akan coba lihat di bagian file dulu. Di sini ada save as, ada open, ada close juga gitu ya. Ini sama seperti kegunaannya sama seperti yang di Microsoft gitu ya, nggak jauh beda, malah nggak beda sepertinya. Seperti ini membuka file yang sudah kita buat dan ini menutup title-nya gitu. Nah, terus di sini ada title information gitu ya, belum di save, pas modified-nya belum di save, size-nya belum di save gitu. Nah, ini ada enable, terus ada save option, lalu ada reason titles. Nah, ini udah saya coba-coba sedikit buat biar ada gambaran, biar ada reason titles-nya nggak kosong. Lalu ada create new title. Nah, di sini kita bisa buat baru gitu ya. Di sini ada beberapa gitu, create inspire learning-nya. Ada basic linear, basic non-linear, audio, pretest. Nah, ini beda-beda, bisa kalian coba gitu. Sesuai kegunaan yang kalian inginkan. Nah, ini beberapa ada tema gitu yang bisa digunakan. Kita akan gunain polos aja. Nanti mungkin kita explore, lihat-lihat gitu ya. Ada beberapa yang bisa digunakan dan membantu kita agar nggak bikin lama gitu. Nah, ini Jakarta, lalu ada Herulian, dan lain-lainnya. Lalu ada import, export, print, lalu ada help. Nah, oke, mungkin kita nggak nge-print ya. Lalu ada help. Nah, di sini ada video tutorial, Tripentis community, lalu ada help, click and learn, dan lain sebagainya di bagian help. Oke, wow, berat ya di bagian help. Oke, nah itu untuk bagian file. Lanjut kita akan menggunakan atau membahas tentang yang ada di home gitu. Nah, mungkin ada shortcut yang sama seperti di Microsoft gitu ya. Di sini ada save, ada undo, ada redo, dan ada publish. Nah, untuk di bagian home di sini kita bisa lihat bahwa ada yang sama seperti di bagian Microsoft gitu ya. Di clipboard sini ada semuanya sama lah kayak di Microsoft. Lalu ada extractor. Nah, ini untuk di strukturnya, struktur lektor yang kita mau buat gitu. Ada AU atau assignable unit, kayak unit yang bisa di-assign gitu. Gimana ya, assign dikerjakan. Lalu ada chapter, lalu ada section dan page. Nah, di sini page-nya juga bisa dipilih gitu, bentuknya banyak macam-macamnya. Nah, terus di sini kita bisa lihat di title explorer ada strukturnya gitu ya, title, page, lalu ada shortcutnya untuk bagian sini. Jadi kita mungkin lagi di desain gitu, kita nggak mau ke home. Nah, mungkin kita bisa langsung tambahin di sini. Mungkin kita langsung coba add capture. Nah, langsung ada capture-nya gitu. Terus kita bisa nambah section atau nambah page. Oke, langsung aja kita ke di sini ada quick insert. Nah, mungkin kita lagi ada di desain lagi gitu. Kita ada di home, kita mau insert sesuatu. Nah, mungkin kita bisa coba nih. Kita add object gitu. Kita nggak perlu ke sini ke insert dulu. Kita udah bisa add object yang kita inginkan. Namun terbatas gitu ya, nggak semua insert ada di sini. Yang ada di sini itu ada tag block, add text blocks, bisa masukin image, ada button, nanti ada audio, ada video, ada action, lalu ada question. Ini untuk tes dan survei gitu ya, bukan di insert doang. Nanti kita bahas lebih dalam. Lalu ada add test dan ada add survey. Oke, nah ini untuk textile dan lain-lainnya mungkin ini sama kayak Word gitu ya. Bisa dilihat, tidak ada yang banyak berubah. Mungkin di scale dan size juga, text scaling. Lalu formattingnya juga sama seperti yang ada di Word. Lalu align-nya juga sama seperti yang ada di PPT ataupun di Word mungkin ya. Kalau untuk format gambar biasanya tuh ada yang ini group, selected objective, dan lain-lain gitu. Lalu ada edit, ada find next ataupun replace sama seperti yang di Word ataupun di Microsoft lainnya. Lalu ada publish. Di sini publish your title bisa bentuknya web ataupun offline gitu ya, review link. Jadi kita bisa nyoba-nyoba nanti kita coba untuk publish gitu nanti ya. Mungkin
kita langsung aja lah. Oke, lanjut. Mungkin kita akan langsung ke desain gitu ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang baru gitu dari beberapa Microsoft yang lain, atau mungkin ada yang sama juga seperti Microsoft PowerPoint. Nah, mungkin langsung aja kita lihat di sini ada title option gitu, specify the title name. Lalu ada page size gitu, bisa dilihat di sini ada custom size, bisa kita size-nya bisa kita custom. Lalu ada HTML page alignment. Lalu di sini ada tema yang tadi kita udah lihat di bagian file gitu ya. Di sini mungkin kita bisa coba buka salah satu yang kita inginkan gitu. Mungkin apa yang dekat aja di sini. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat gitu, kalau kita udah mencet, nanti udah banyak gitu. Di bagian title pun sudah ada banyak pakai tema grafik, langsung ada logo juga, udah ada home, lalu ada help, exit, back, next gitu ya. Udah ada, tinggal nanti seperti di PowerPoint gitu, nanti tinggal dikasih action-actionnya saja gitu. Nanti untuk mempermudah. Nah, mungkin kita review lagi dari kosong. Oke, nah itu untuk tema yang lainnya mungkin akan sama seperti itu atau berbeda, ada tambahan dan ada itu ya, ada kelebihan dan kekurangan sesuai minat gitu ya. Nah, oke, lanjut kita ke title background. Di sini ada background wizard, ada color, ada image dan sound gitu. Background wizard tuh kayak buat ganti backgroundnya nanti. Lalu ada text style, ya gaya tulisan gitu ya, gaya teksnya sama seperti di Word atau di Microsoft yang lainnya gitu. Nah, ini page transition biasanya ada di PowerPoint gitu ya. Terus ini ada content frames. Nah, biasanya ada di Microsoft lainnya juga ada. Nggak terlalu rumit gitu ya. Jadi kayak lebih mudah digunakan dan juga ada tambahan-tambahan yang sepertinya tidak terlalu rumit untuk digunakan karena kita sudah biasa menggunakannya di Microsoft gitu ya. Mungkin yang biasa menggunakan Microsoft. Lalu ada text block, terus ada waktu, ini bisa digunakan sesuai nama-namanya gitu ya. Dokumen, page number, ini mungkin ada di bagian uh, Microsoft PowerPoint gitu ya, ada. Lalu di sini ada image, untuk insert image, lalu insert karakter. Nah, ini kelebihan dari Lektora yaitu dia punya karakter mandiri gitu ya. Kita bisa lihat, nah ini udah ada karakter orang-orangnya gitu. Jadi kita bisa menggunakan yang ada di sini. Seperti misal kita coba gunain. Nah, ini ada di sininya, di strukturnya langsung Richard Oke sign. Nah, oke sign. Oke, nah udah di okein. Nah, bisa kita gunakan gitu yang ada di karakter. Nah, di sini juga ada shape and line, shape atau line or line. Lalu ada chart, lalu ada equation juga bagi yang menggunakan persamaan gitu ya. Persamaan atau kerjasama juga ada sih sebenarnya. Oke, langsung aja kita ke audio. Audio, di sini ada audio file, my audio, kita bisa nambahin yang ada di library kita gitu ya. Terus ada streaming audio, lalu ada text to speech. Di sini juga ada new audio recording. Di sini ada video, selain audio ada video juga, ada video file, my video, streaming video, dan new-nya ya. Lalu di sini ada flash file, my flash, ada flash activity, lalu ada YouTube, add YouTube, YouTube video. Lalu di sini juga ada animation, lalu ada button gitu ya. Lalu ada button. Oke, selanjutnya ada button gitu ya. Bisa kita lihat di sini button seperti yang ada di Microsoft PowerPoint gitu ya. Mungkin atau di yang lain-lainnya juga ada Microsoft Word atau Microsoft Excel. Seperti button yang lainnya mungkin kita bisa text button. Nah, di sini ada button, bisa kita double klik. Nanti kita ganti teksnya misal jadi saya gitu. Bisa kita di sini juga ada properties, bisa ke home juga. Mungkin tidak. Bisa ke position and size gitu. Nah, mungkin di sini ada style juga. Nah, mungkin ke style ya. Untuk nama bisa ke style. Kita bisa lihat. Bisa kita ganti jadi ke tengah. Nanti untuk button, nah itu untuk button ya. Lalu di sini juga ada stock button. Mungkin di sini bisa kita lihat ada extras gitu. Nah, untuk button-button yang udah ada lambang-lambangnya gitu.
Bisa kita lihat di library-nya. Mungkin di sini banyak bisa digunakan dari button tersebut. Udah dikasih stok. Lektora ini baik. Lalu ada table of content. Di sini ada tree view, ada indented list. Lalu di sini ada drop down list. Nah, di sini untuk menu, status indicator, lalu ada progress bar. Dan progress bar di sini. Nah, di sini masuk ke structure gitu ya. Progress bar. Oke. Nah, terus di sini ada web window, lalu ada social. Social itu ada like button, send button, comment widget, paste file widget, button, create widget, paling non share button dan lain-lainnya gitu. Lalu ada RS feed, kayak BBC News, CNN Top dan sebagainya. Lalu ada HTML extension, lalu kita bisa group juga gitu, add group. Lalu bisa attachment juga dari file atau folder. Lalu ada certificate, timer, reference list, dan QR code. Itu untuk insert, lalu kita ke test and survey yang tadi ada di add object gitu, yang di home. Mungkin bisa dilihat di sini udah ada add question gitu ya. Add question, lalu ada add test or survey, lalu ada form juga. Lalu di sini ada radio button group, radio button, checkbox, entry field, drop down list, lalu ada list box, lalu ada text table, text label, lalu ada radio buttons, checkbox, dan import CSV. Lalu kita lanjut ke tools. Di sini ada screen capture, screen recording, Inspire tools, ada audio recording, text to speech, video recording, image. Nah, ini bisa digunain sebenarnya dari yang ada di sini gitu ya, dari audio. Nah, ini kayak new audio streaming atau gitu ya. Di tools ada yang lebih komplitnya gitu. Di sini juga ada audio editor dan video editor. Lalu di sini ada variables, research, translation, dan text resize. Selanjutnya ada from order title atau from PowerPoint gitu kalau mau import. Di sini dibantu untuk lebih cepat. Lalu di sini ada spell checks, lalu ada notes report, add note, lalu ada accessibility check, error check, dan publish to review link, serta launch review link. Dan yang terakhir ada view. Dan di sini ada edit, ada run, ada preview, ada debug, ada preview page in browser, show grid, sini bisa lihat, show guide, show guide sebenarnya tidak ada gambaran yang membantu terlihat jelas gitu ya. Nah, mungkin di sini ada show rulers, wow, di sini cukup membantu ya rulersnya ini. Lalu ada snap to grid, lalu ada snap to guides. Bisa nanti kalian coba-coba ini ya view-nya. Lalu ada add guide, nah ini bisa nambahin guide sebenarnya. Lalu ada inian, clear guides, oke. Lalu option, bisa kita lihat ke grid color, untuk gridnya gitu ya, kalau yang mau show grid. Lalu zoom in atau zoom out, serta ada refresh. Dan di sini ada tambahan pens-nya, yaitu action pen, dan set layout. Oke, langsung aja mungkin kita coba untuk membuat beberapa gitu ya. Membuat beberapa action dari menggunakan button. Kita akan coba, kita hapus dulu mungkin untuk capture satunya. Nah, kita coba di sini. Kita akan add capture dari sini aja. Oke, kita bisa drag gitu ya. Sebenarnya kita bisa drag, pindahin. Jadi ada di atas atau di bawah gitu page. Jadi ini berhubung page-nya dari title gitu, jadi nggak bisa. Oh bisa, oke. Nah ini bisa. Karena ini butuh ini ya, kayak ada pertanda gitu. Kalau buat nurunin biasanya ada sulit. Bisa kayak naik turunin. Terus di sini add capture. Nah, di sini mungkin kita mau capture 2 aja, terus capture 1 bisa tidak. Nah gini. Mungkin ini lebih jelas gitu ya daripada yang tadi sebelumnya. Nah ini bisa kita turunin lagi gitu. Nah biasanya ada garis hitam itu baru kita turunin. Karena lebih mudah nurunin gitu, lebih terlihat. Oke, kita bisa ubah gitu. Jadi misal kalian mau ganti urutan, kan ini misal kita mau ganti urutan, chapter 2 kayaknya
jadi chapter 1 deh di atas. Nah, karena kita nggak mau bikin lagi, jadi kita pindahin itu. Jadi chapter 2 di atas dan chapter 1 di bawah. Oke, bisa di drag, ditekan terus ditahan naikin ke atas. Oke. Itu untuk di structure-nya. Nah, kita bisa lihat juga di bagian sini ada font portrait, lalu ada table portrait, lalu di sini ada desktop, di sini juga ada tablet landscape gitu. Lalu di sini ada font landscape. Oke, langsung aja kita mungkin coba untuk mengganti background-nya gitu. Nah, pas mengganti background kita dikasih pilihan untuk all page in the current capture atau all page in the title gitu ya. Kan kita kan chapter 1 nih. Nanti kalau kita bikin section atau bikin page di chapter 1 akan sama kalau kita pilih yang atas gitu. Tapi kalau kita pilih yang title, nanti kita bikin di chapter 2 pun akan sama yang seperti yang kita buat sekarang nanti. Nah, kita mungkin milihnya yang di current capture ya. Nah, kita bisa banyak nih pilihannya, ada stock background gitu dari clip art. Lalu ada gradient, lalu ada bevel border, shade border, solid border, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada solid color, kita pilih aja. Kita pilih warna kuning aja. Oke. Nah, di sini untuk chapter 1 bakal warna kuning, untuk chapter 2 kita belum pilih gitu ya. Nah, mungkin kita pindahin dulu chapter 2 di bawah. Oke. Nah, kita ganti dulu gitu. Chapter 1 kita akan rombak-rombak. Kita mau buat mungkin untuk pindah page. Oke. Kita judul chapternya namanya pindah page. Oke, sebelumnya kita mau bikin pindah page, jadi kita butuh 2 page ya. Sehingga kita akan ngasih page 2. Nah, ini kan page 2 kan bakal di atas page 1, kita bisa ganti gitu. Nah, jadi page 1, page 2. Oke, page 1 kita mungkin akan ngasih buat pindah ke page 2 gitu ya. Ya, itu mungkin kita akan bentuknya button. Kita bisa dari home atau dari insert juga bisa gitu, ada klik button sini. Nah, di sini kita bisa ganti namanya jadi selanjutnya. Oke, selanjutnya gitu ya. Sini ada stylenya yang kita bisa mau pilih, mungkin style ini atau style yang ini. Nah, bisa dipilih gitu ya. Ada down, ada over, ada disable, dan lain-lainnya. Kita bisa pilih down aja. Nah, bentuknya akan berbeda, terus warnanya. Di sini bisa kita pilih juga type-nya sebenarnya. Kalau ini state ada 4 doang ya. Nah, ini bisa kita pilih, tapi bentuknya basic shape dan block arrow, triangle, dan lain-lainnya. Kalau mau itu kita pilih di stock. Biasanya kalau mau bikin-bikin gini di stock gitu ya, yang lebih banyak. Tapi nggak apa-apa, kita akan bikin gini aja. Mungkin biar nggak terlalu repot juga. Nah, di sini bisa kita ganti warna-warnanya, fill style, hitam. Oke, mungkin warnanya biar sama merah. Oke, ini selanjutnya. Nah, kan biar kita tahu kalau dia pindah page, berarti page 2 kita kasih tanda apa ya? Untuk mencirikan dia page 2 kita kasih teks. Teksnya ini page 2. Kita bisa rubah juga gitu ya dari home, bagian home kita bisa rubah font stylenya. Oke, nah ini bisa kalian pilih banyak sama seperti yang ada di Microsoft gitu. Cukup banyak. Ya, mungkin beberapa yang akan sering digunakan seperti Arial atau Times New Roman dan lain sebagainya yang tidak asing gitu ya. Ini untuk page 2 kita mungkin bisa kasih karakter juga yang kita inginkan. Leslie. Oke. Leslie ada di sini. Nah, bisa dilihat juga di sini. Nah, kita udah bikin page 2, sekarang kita tinggal ngasih action di button selanjutnya gitu ya. Button selanjutnya kita kasih action di sini, di bagian sini, bagian button ada beberapa tambahan gitu ya. Selain dari yang kita udah review nyampe view gitu. Di sini ada action, kita lihat di sini ada no action ya, karena belum dikasih. Kita pilih go to. Nah, di sini ada banyak juga, ada hide, ada show, ada toggle, ada move, resize, dan lain-lainnya.
yang punya ini ya, kegunaan yang unik gitu. Nah, mungkin kita bisa go to, ada di sini juga pilihannya go to mana bebas ya, first page, title, next page. Nah, karena kita pengen pindah ke selanjutnya jadi next page aja. Oke, mungkin ini kita bisa langsung ke ini ya, preview, atau bisa juga kita dari view pencet yang preview. Atau ada juga lebih mudah di sini yang warna hijau di bawah, ada 3 di sini, ada edit, ada run, ada preview. Oke, kita bisa langsung preview yang udah kita buat. Nah, di sini ada tombol selanjutnya gitu ya. Kita klik, nanti kita pindah ke ini page 2. Oke, ini yang paling sederhana untuk menggunakan button ya. Tapi semuanya nanti bakal menggunakan seperti itu gitu. Jadi kita buat button, kita klik gitu untuk pindah page, atau nanti ada beberapa teks yang bisa kita kasih action juga untuk menggunakannya gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ke chapter 2 gitu ya. Kita bikin quiz biar lebih ada gitu penggunaannya. Nah, kita bisa langsung bikin quiz. Di sini kita bikin dulu desainnya ya. Sebenarnya desainnya itu bebas dari kalian maunya gimana. Saya bikinnya mungkin yang sederhana aja, paling sederhana, biar bebas kreasi kalian tidak bis gitu ya. Bisa kalian coba-coba juga di sini add color, atau mau gunain tema yang udah ada gitu ya, atau mau bikin sendiri gitu dari button, dikasih action-action yang kalian mau, yang lumayan banyak di sini tadi kan ada kayak help, ada home gitu. Nah, itu tinggal dikasih action-action doang karena masih kosong, dan juga dikasih page-page-nya gitu, kayak untuk page home yang mana, page action yang mana gitu. Ini sebenarnya mempermudah untuk tema. Nah, kita mau bikin quiz di sini, kita buka untuk yang pembukaan gitu ya. Yang mau masuk ke quiz. Jadi kita akan tambahin teks, itu data diri peserta. Peserta quiz. Kita pilih Times New Roman. Bisa kita lebarkan. Nah, bisa di sini data diri peserta, lalu jelas ada nama juga ya, nama dan name gitu. Kemudian enter di bawah name. Kita bisa pakai tab juga untuk spasi yang cukup jauh. Semua, lalu Times New Roman lagi. Kita harus klik ya. Bisa drag. Ya. Nah, selanjutnya untuk ngisi nama dan name-nya ini kita akan menggunakan test and survey gitu ya. Kita bikin question. Kita bikin question untuk jadi box untuk isiannya. Nah, di sini di question akan ada nama dan variable name. Variable name itu bakal digunain untuk kayak action-actionnya gitu nanti ya. Bakal kegunaannya di action-action. Bakal manggilnya menggunakan variable name. Jadi kita di sini namanya nama peserta. Nah, variabelnya kalau bisa bikin unik gitu ya. Unik dan mudah diingat. Jadi question nama. Oke, jadi kayak kita bakal ingat kalau dia question dia bentuknya nama, nanti question nama. Nah, di sini questionnya bisa juga, kalau kalian nggak mau bikin teks kayak tadi, nama dan name tadi, bisa juga di sini mungkin kalian mau bikin nama gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa, tapi di sini kosong aja karena kita udah buat di sininya. Oke, nah di sini bakal ada isinya. Kita lebarin aja. Kita pilih dulu sampai single. Nah, kita lebarin. Dan ini bisa kita taruh di bawah, taruh di belakang dari ini, atau kita hapus juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi ini putihnya itu untuk buat ngisi gitu. Kita buat lagi, kita nggak boleh copy paste gitu ya, nanti jadinya ada dua gitu. Yang tadi kan ada variable name, jadi harus unik. Kalau nggak unik, misalnya kayak mau copy paste gitu, nanti jadinya ada dua. Karena ini variable, jadi kita harus bikin satu persatu. Nah, ini untuk
peserta. Ini question type-nya juga ada banyak gitu, ada short answer, essay, like art, true or false, dan lain-lainnya gitu. Banyak, nanti akan kita gunain beberapa. Dirasa perlu untuk dieksplor. Nah, ini untuk NIM-nya. Kita bisa ini untuk question text-nya. Nah, kalau gini kan rada susah ya untuk diklik gitu. Nah, mungkin kalian bisa langsung klik aja di structure gitu. Misal mau ke entry field atau ke question text. Bisa langsung dipencet gitu kalau mau. Itu akan lebih mempermudah. Kita hapus saja question text-nya. Ini udah ada. Nah, kita mau pindahin dia ke page 2 gitu ya. Jadi kita bikin page dulu, page baru. Oke, nah ini untuk quiz-nya. Nah, untuk page kita bakal warnain dia untuk quiz. Ini peserta gitu ya. Kita bakal add dulu. Oh, bukan. Rename. Kita mau rename ini berarti adalah data diri. Data. Lanjut, di sini kita akan namain quiz 1. Lalu di sini kita bisa tambahin lagi page 3 yaitu quiz 2. Kita bisa tambahin lagi quiz 4. Quiz 3. Nah, oke. Quiz 2 dan quiz 3. Nah. Oke, ini udah ada name, udah ada nama juga ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin button untuk pindahin ke page selanjutnya. Mungkin di sini biar lebih bagus. Yuk, double klik. Lalu kita ganti ini jadi mulai. Kita bisa ganti warnanya sesuai keinginan juga gitu ya. Kalau mau warnanya yang lain, tapi biarin aja gini biar lebih cepat. Kita yang penting ini dikasih action go to. Di sini langsung next page kalau go to. Default. Oke, di sini ada quiz 1. Quiz 1 kita mau ngasih background lagi, mungkin all page in the title aja kali ya, biar cepat ya, warna kuning. Karena bakal gunain semuanya sama. Saya gunain semuanya sama. Jadi ini langsung aja quiz 1 kita bikin teks. Mungkin bahasanya bisa bebas kalian ya. Kita akan bikin paling sederhana yang mungkin bisa kalian bikin juga. Mungkin ini kita namain dulu quiz 2. Dan nanti kalau pindah ini udah ada namanya gitu. Gak bingung lagi. Quiz 3. Oh iya, ada satu lagi yang kurang gitu. Selain dari quiz-quiz ini, yaitu hasil akhir. Hasil akhir. Sini ada kita namanya juga deh. Ini sebenarnya opsional gitu ya, kalian mau namain gini-gini juga atau di setiap quiz langsung ada nomornya gitu di nomor quiznya. Kita bakal nambah langsung ke quiz. Hasil akhir. Nah, kita ke quiz 1 dulu. Oke. Nah, di sini di quick insert kita bisa langsung add question atau kita mau ke test and survey baru add question juga nggak apa-apa. Sama, pada akhirnya kita akan ketemu bentuknya seperti ini. Jadi question 1 itu kayak kita namain quiz 1. Question 1. Jadi gampang. Nah, kita mau multiple choice aja. Ini hitunglah nilai 4 kali 3 tambah 2. Bukan hitungan. Mungkin soalnya nilai. Nah, ini bebas ya kalian. Sama dengan. Nah, di sini kalian bisa langsung pilih gitu ya. Di sini koreknya yang mana atau mau berapa optionnya. Kalau mau nambahin 1, bisa klik sini. Nah, ini udah langsung nambah gitu, jadi ada 4 sekarang. Nah, mungkin di sini kita mau ganti jadi jawabannya mungkin 13.
yang benar 14 ya. 14. 14. Di sini ada 14. Oke. Ini ada 14. Kita pilih untuk korek. Nah, ini untuk image. Nah, ini kita bisa juga ngerandom jawabannya gitu ya. Setiap kita mulai nanti urutannya nggak 13, 14, 15, 16, tapi ini ngacak gitu. Bisa kita pilih. Kita ngacak. Oke. Nah, langsung ada sepaket penuh. Kita bisa langsung taruh saja di sini. Nah, ini udah jadi quiz yang pertama. Cukup banyak ya di strukturnya gitu ya. Udah ada banyak ini, lalu kita bisa tutup aja gini. Ini untuk quiz 1, kita kasih button juga, jangan lupa untuk pindahin ke quiz 2 ya. Pindah ke quiz 2, kita namain apa di sini. Next. Next. Oke, langsung kita kasih action. Actionnya yang pertama ada go to. Nah, yang kedua, ada action lagi, di mana kita akan menampung nilai dari quiz 1 ini. Gitu ya. Quiz 1 ini nanti nilainya bakal ketampung di suatu variabel gitu, yang bakal ditunjukin nanti di hasil akhir. Jadi kita mau milih gitu, misalnya nanti mereka ngerjain dan jawab benar gitu, nanti nilainya itu ketampung di variabel yang kita mau dulu. Jadi kita modify variabel. Nah, targetnya itu kita bakal bikin new variable. New variabelnya misal kita hasil tes. Nah, jadi ini hasil tesnya bakal ketampung di sini dulu. Nah, hasil initial value-nya atau nilai awalnya itu 0 aja ya. Oke, nilai 0. Nah, di sini ada nilai yang kita mau bobot dari kuis ini gitu. Bobot dari kuisnya mungkin di sini akan jadi 30 aja. Di sini juga ada kondisi di mana nilai-nilai tadi gitu bakal masuk ke hasil tes. Jadi misal value 30 masuk ke hasil tes itu ada kondisinya. Kalau ini kita masih defaultnya itu always. Jadi kalau kita mencet bakal masuk ke hasil tes always. Tapi bisa kita pilih juga ada if gitu. Nah, di sini ada variabelnya. Karena ini di quiz 1, kita akan pilih di question 1 gitu ya. Relationship-nya is correct. Nah, value-nya kita nggak ini aja, kosong aja nggak apa-apa. Nah, ini nanti kalau kita klik, kalau dia jawab benar dulu, lalu kita klik next, nanti nilai 30 ini akan masuk ke hasil tes. Kalau mereka salah, yang menjawab salah, lalu mencet ini, button next-nya, lalu 30 itu tidak akan masuk ke hasil tes. Oke, nah untuk tes 2, kita akan coba untuk membuat yang baru ya. Kita akan membuat benar atau salah. Tadi ada, saya lihat benar atau salah gitu, true or false. Ini mungkin quiz 2 ya, quiz 2 aja. True or false. Apa ya? 5 lebih besar dari 1. Nah, ini koreknya itu false ya. Di sini juga bisa kita kasih feedback gitu. Kalau dia benar, jawabnya nanti adalah thank you, enable feedback. Nah, di sini bisa immediately langsung nanti kalau mereka jawab benar, thank you. Atau kalau mereka jawab salah, bisa ganti gitu ya. Message-nya jadi try again atau belajar lagi, semangat dan lain-lain. Mungkin seinginan kalian. Tapi karena kita nggak pengen nunjukin jawaban mereka benar atau salah sebelum melihat hasil akhir, jadi kita enable dulu aja. Apa-apa. Oke, langsung aja di question kita okein dulu. Nah, di sini 5 lebih besar dari 1. Benar atau salah? True or false, jawabannya false ya. Kita dikoreknya false. Atau mungkin kalau kalian ngerasa kalian nggak naruh di false gitu ya. Tadi pas quiz. Nah, mungkin kalian bisa klik dulu di quiz, nanti di properties ada edit attempts gitu ya. Jadi nggak usah hapus bikin ulang, atau kalau mau hapus bikin ulang juga nggak apa-apa, tapi mendingan di edit attempts. Nah, nanti kalian mungkin kalau ragu gitu ya, atau salah, mungkin tadi, nah ini bisa didapat. Atau bisa diklik kanan mungkin. Di sini ada di bagian edit, ada ke, oh enggak, adanya di properties tetap berarti di sini. Oke, nah itu untuk quiz 2. Kita bikin juga insert, yaitu button lagi. Kita next lagi ya, karena masih ada soal ketiga. Nanti next.
Next. Position, size, style. Oke. Nah, seperti yang tadi kita akan nambahin dia actionnya gitu ya. Action yang pertama itu go to next page, lalu add action lagi, kita nambahin variable, modify variable, lalu kita targetin ke hasil tes, lalu ini add variable. Oh iya, sebelumnya untuk di quiz 1 benar. Hampir lupa. Nah, untuk di quiz 1 ini bukan set equal to, tapi add variable gitu ya. Jadi kita mau nambahin ke 30 sebelumnya. Nah, mungkin biar nggak bingung, jadi kita ini pokoknya type-nya langsung ganti aja gitu ya, ke itu variabel. Oke, nah ini untuk quiz 2 bisa dilihat di button tadi udah ada 2. Nah, ini value-nya bisa kita ganti 20. Lalu kondisinya mungkin sama seperti yang tadi, bedanya ini question 2 is correct. Nah, oke. Nah, jadi nanti nilai 20-nya bakal masuk ke hasil tes kalau dia jawabnya benar. Oke, untuk quiz 3 kita akan coba untuk membuat tes esai. Nah, esai quiz 3. Quiz 3, ini question 3. Kita buat esai. Lalu di sini kita hapus. Pertanyaannya, apakah 5 habis dibagi 2 tidak jelaskan. Nah, ini bisa tambahin image juga kalau kalian mau atau tidak. Mungkin pakai angka. Apakah 5 habis dibagi 2? Nah, di sini udah ada gitu. Udah ada boxnya juga buat ngisi. Nah, berbeda dari yang tadi sebelumnya gitu ya, buttonnya. Buttonnya kita akan coba buat ini finish. Bedanya bukan kata-kata itu. Oke, ini lumayan cukup melelahkan, tapi hasilnya lumayan membuat mudah gitu ya sebenarnya. Karena ini udah cukup mempermudah gitu. Udah ada banyak tools yang bisa mempermudah kita. Nah, ini ada modify variable, hasil tes, langsung kita add to variable. Ini tadi udah berapa? 30 tambah 20, 50. Nah, ini sisanya. Nah, di sini kita pilihnya dia question 3. Nah, di sini relationship-nya karena dia is SI gitu ya. Jadi contents. Nah, contents-nya itu apa? Kita contents mungkin tidak. Karena kelemahan dari SI di Lektora ini cuma bisa menilainya gitu dari yang ada di esainya gitu. Yang ada di esainya gimana ya? Cuma satu kata doang atau katanya itu persis sama. Jadi misal kalau di sini kontensnya iya gitu. I-nya gede, YA. Nah, tapi di jawabannya itu I kecil, YA. Nah, itu bernilai salah gitu, nggak masuk ke nilai. Nah, mungkin nanti kita akan coba gitu ya. Ini tidak. Jadi cukup rumit dan cukup menyusahkan gitu. Takutnya ada yang jawab tidak tapi nggak T gede karena harus persis TIDK gitu, ada kapitalnya di T. Oke, nah ini untuk buttonnya udah, semuanya udah, tinggal hasil akhir. Nah, di hasil akhir kita akan coba untuk membuat seperti tadi gitu ya. Terus lalu ada NIM, lalu ada nilai tambahannya. Nilai. Nah, ini untuk yang ada di hasil akhir. Kalau mau kalian tambahin juga nggak apa-apa. Nah, bedanya dari ini dan pembuka yaitu kita menggunakan kontennya bukan menggunakan question, kita menggunakan ini aja, teks kosong gitu. Kita akan buat teks kosong, panjangin buat konten isi. Nah, di sini usahain kalau kalian double klik itu namanya pas di ini ya, pas di apa? Sebelah titik 2. Nah, kalau kalian double klik sebelah titik 2, soalnya kalau kalian walaupun kelihatannya lurus gitu kayak gimana ya, gini kelihatannya simetris kan, tapi kalau kalian klik double klik di atas itu
di atas sini nanti tulisannya bakal ada di atas sini gitu. Jadi usahain kalian lihatnya pas di double klik itu di samping titik 2 biar ada rapi kelihatannya. Nah, jadi kita bikin yang lainnya juga. Bisa langsung bikin aja gitu ya. Oke, bikin di sini. Itu udah cukup lurus ya. Nah, mungkin kita bisa langsung add object lagi untuk yang ketiga. Kita taruh di atasnya. Oke, udah cukup kali ya. Nah, ya, udah cukup. Terus langsung aja kita klik di sini, lalu kita add action gitu ya. Kita add action untuk ininya. Pokoknya teksnya dengan klik kanan di struktur ini klik kanan, lalu ada add action atau bisa langsung shortcutnya Ctrl 4. Nah, actionnya itu pertama kita ganti mouse click dengan show. Nah, di sini jadi kita mau menunjukkan. Lalu di sini ada change content. Jadi isinya kita rubah, lalu kita pilih ke yang kita udah kasih action dari text block ini, targetnya text block 3. Lalu value-nya karena ini nama gitu ya. Tadi kan kita udah question nama ada. Nah, kita pilih question nama. Lalu kita pilih ini always aja karena bakal pindahin ke sini gitu nanti ya. Nah, yang sama untuk ini juga sama, kita pilih action juga, tambahin. Atau mau yang tadi klik kanan di blok 4, nggak apa-apa, text block 4. Lalu ini change content gitu, ganti kontennya. Pilih text block 4, lalu kita pilih question name. Yang ini juga sama, kita tambahin action. Lalu actionnya kita ganti ke change content, ini ya show. Jangan lupa, jangan klik. Kalau klik nanti dia nggak muncul gitu, harus diklik dulu baru muncul. Itu juga sebagai pilihan gitu kalau kalian mau. Nah, ini selanjutnya ini adalah hasil tes. Nah, hasil tes. Kayak always. Nah, jadi ini udah cukup banyak ya. Bisa kita buat. Dan cukup mudah gitu. Nah, ini tinggal udah jadi gitu kasarnya. Ini namanya baru kasar gitu. Nanti kalau mau kalian edit-edit atau gimana-gimana, bisa. Oke, langsung aja kita ke preview. Kita coba. Nah, di sini kita bisa langsung isi namanya mungkin saya gitu, Sigit Ramirez. Name-nya mungkin 130 16 70 70 16 gitu tuh. Oke. Mulai. Nah, ini 4 kali 3 tambah 2 14. Oke, kita jawab benar dulu gitu ya. Ini 5 lebih besar dari 1, false. Terus ini tidak. Sebenarnya bebas, habis tidak ini mau apa, karena bla bla bla. Yang penting ada konten tidak, karena kita tadi udah nyoba gitu ya. Nah, finish 70. Salahnya di mana nih? Oh, ya benar. Nah, kita tadi salah menaruh di question 1. Karena question satunya tadi masih di 13. Nah, ya saya ingat. Gak mungkin saya lupa, saya sengaja. Nah, question 1 tadi, nah jadi kalau kalian lihat, question tadi itu kita masih belum ganti gitu, jadi ke 14 di koreknya. Nah, mungkin kalian udah yang nonton tuh kayak tadi salah gitu. Ya, tenang. Itu sengaja. Nah, ini yang benarnya di 14. Jadi kita tadi harusnya jawab di 13 kalau mau benar dan 14. Nah, jadi jangan panik kalau ada masalah kayak tadi gitu ya. Kita bisa lihat lagi di quiz, lalu kita ke edit attempts, lalu kita bisa coba-coba lihat-lihat lagi kalau ada kesalahan gitu. Jangan panik, jangan langsung ngapus ulang, bikin baru. Biasanya kesalahannya tuh nggak terlalu fatal karena ini udah cukup membantu gitu dari lektorannya. Oke, berarti tadi untuk karena yang salah itu di question 1, berarti tadi untuk esai menggunakan tidak kapital itu berarti bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan coba preview juga untuk tidak.
di nomor 3, namun tidaknya itu tidak menggunakan kapital. Mungkin kita bisa coba untuk mengerjakan lagi, ini bisa bebas apa aja, nggak ada strict. Nah, ini bisa kita pilih 14 atau bisa pilih yang salah. Nah, 5 lebih dari 1 itu kita pilih false saja. Nah, di sini kita jawabnya tidak, coba ya. Apakah akan masuk nilai 50-nya dengan menjawab tidak tapi T kecil? Finish. Nah, ternyata tidak. Jadi yang benar itu kan di nomor 1 dan 2 doang. Nomor 3-nya nggak masuk. Gitu. Jadi untuk esai itu sebenarnya sedikit strict gitu ya. Rada susah untuk bikin dia lebih fleksibel, namun hanya sejauh itu gitu ya, untuk bisa membantu untuk menggunakan esai, karena esai kan juga jawabannya luas gitu ya. Mungkin kita harus tetap mengisi kontennya juga yang harus dituju gitu. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini masih gambaran kasar, jadi kalian bisa edit, tambahin orang, atau beberapa page. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang belum tidak bisa saya jelaskan satu persatu, kayak ada page transition. Nah, mungkin pindah quiz gitu, nanti ada page transitionnya, atau ada feedbacknya yang tadi yang saya udah jelasin, karena di sini nggak saya kasih, takutnya itu malah menjadi iniannya gitu ya, udah kelihatan gitu salah benernya sebelum ngeliat nilainya. Tapi nggak apa-apa juga kalau itu pilihan kalian. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.